Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatoni, selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Pada video kali ini, kami kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai inflasi dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Nurjihan dengan NIM 036. Saya Faiza Nadira Rayhanisa dengan NIM 001. Saya Azra Aziza dengan NIM 014. Saya Hidayah Stiorini dengan NIM 018. Adapun poin utama presentasi kami, yaitu yang pertama, teori inflasi Al-Makrizi, yang kedua, natural inflation, yang ketiga, tax plus inflation, dan yang keempat, corruption plus inflation and monetary inflation. Menurut Al-Makrizi tentang inflasi, inflasi merupakan fenomena alam yang telah melanda kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak dahulu kala. Inflasi biasanya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlanjut. Hal ini menyebabkan pasokan barang dan jasa langka. Konsumen harus mengeluarkan uang lebih untuk jumlah barang dan jasa tersebut. Al-Makrizi menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan inflasi ada dua, yaitu inflasi alamiah atau disebut dengan natural inflation dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error inflation. Inflasi alamiah atau natural inflation. Inflasi alamiah disebabkan oleh faktor alam yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis, dan terjadi kelangkaan. Ketika terjadi kelangkaan, otomatis harga-harga melambung tinggi. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Al-Makrizi mengatakan bahwa jenis inflasi ini disebabkan oleh penurunan penawaran agregat atau AS atau peningkatan permintaan agregat atau AD. Jika menggunakan alat analisis konvensional, persamaannya yaitu MV sama dengan PT sama dengan Y, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, T jumlah barang dan jasa, dan Y tingkat pendapatan nasional atau GDP. Inflasi alamiah dapat dijelaskan sebagai yang pertama, gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian atau T. Misalnya, T menurun, sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya P meningkat. Maksudnya jika barang dan jasa yang dihasilkan sedikit, tapi uang yang ada di masyarakat banyak, maka untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, masyarakat harus membayar dengan harga lebih karena keterbatasan barang dan jasa tersebut. Yang kedua, naiknya daya beli masyarakat secara real. Misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara neto terjadi impor uang yang mengakibatkan M menurun, sehingga jika V dan T tetap, maka P meningkat. Jika dianalisis dengan persamaan agregatif, yaitu AD sama dengan AS sama dengan Y, dan AD sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X kurang M sama dengan net export, maka Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Kemudian, natural inflation dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama, akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor naik sedangkan impor menurun, sehingga net ekspor nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregatif. Misalnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kafilah pedagang yang menjual barang di luar negeri membeli barang-barang dari luar negeri lebih sedikit nilainya daripada nilai barang-barang yang mereka jual, sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut dibawa masuk ke Madinah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan naik. Naiknya permintaan agregat akan membuat kurva AD bergeser ke kanan dan akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Kemudian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam mengatasi masalah tersebut adalah beliau melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya adalah turunnya permintaan agregat dan tingkat harga menjadi normal. Yang kedua, akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadinya paceklik
perang, ataupun embargo. Misalnya, pada saat pemerintahan Umar bin Khattab pernah terjadi masa paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum. Diibaratkan pada grafik sebagai kurva S yang bergeser ke kiri, yang mengakibatkan naiknya harga-harga. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam mengatasi permasalahan ini, beliau melakukan impor gandum dari Mesir, sehingga penawaran agregat barang di pasar kembali naik, yang kemudian berdampak pada penurunan harga-harga. Selanjutnya, inflasi karena kesalahan manusia atau human error inflation. Human error inflation yang mengacu pada inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Al-Makrizi, selain faktor alam, inflasi bisa jadi disebabkan oleh human error inflation atau kesalahan manusia. Ia mengidentifikasi 3 hal yang menyebabkan inflasi yang dilakukan individu maupun kolektif, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, perpajakan yang berlebihan, dan peningkatan peredaran uang. Inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Contohnya, para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi demi kehidupan yang mewah, mengakibatkan penerimaan dan pendapatan negara atau APBN akan menurun tajam. Yang kedua, ada pajak yang berlebihan atau pajak tinggi. Contoh kasus ini adalah akibat dari pajak tinggi adalah biaya produksi meningkat yang akan berdampak pada kenaikan harga produk. Yang ketiga, ada terlalu banyak uang yang dicetak. Al-Makrizi percaya bahwa terlalu banyak mencetak uang akan menyebabkan kenaikan harga, yang menyebabkan penurunan tajam nilai uang sehingga uang tidak lagi memiliki nilai. Monetary inflation. Monetary atau yang disebut moneter merupakan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan mata uang, berhubungan dengan uang atau keuangan. Sedangkan sistem moneter artinya suatu istilah yang meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi mata uang negara tertentu. Salah satu cara untuk menstabilkan perekonomian suatu negara ialah melalui kebijakan moneter yang tepat. Terdapat 3 kebijakan dalam mengatur inflasi. Yang pertama ada kebijakan diskonto. Kebijakan ini adalah untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Yang kedua ada operasi pasar terbuka, yaitu dengan jalan membeli atau menjual surat-surat berharga. Yang ketiga ada kebijakan persediaan kas. Kebijakan ini adalah untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan presentasi persediaan kas dari bank. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam perkataan dan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.